Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama MMC Mechanical Course. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasin orang-orang yang sering ngutang di bengkel kita, ya. Nah, ini perlu kita ketahui bersama bahwa orang-orang yang sering ngutang itu bisa salah satu penyebab terhambatnya kemajuan usaha bengkel kita, ya. Ini paling sering terjadi, ya. Dan banyak juga bengkel-bengkel teman kita yang sudah tutup akibat dihutangin, ya, bahkan hutangnya melebihi dari modalnya, ya, sehingga bengkelnya tidak bisa mengalami perkembangan karena perputaran uangnya terhambat. Dan perlu ketahui juga bahwa orang-orang yang sering berhutang di bengkel kita itu terutama orang-orang terdekat, ya, tetangga-tetangga yang kenal terutama, ya, sama kita, dan itu emang sulit untuk menolak, ya. Nggak bisa kita nolak. Kalau orang nggak kenal enak kita nolaknya, ya. Nah, tapi kalau udah kenal, ya, udah apalagi teman dekat kita, itu nggak bisa kita nolak kalau dia mau ngutang. Nah, jadi sebenarnya aslinya, ya, teman sebenarnya itu tidak mau ngutang, ya. Kalau teman yang ngutang itu berarti bukan teman yang sebenarnya, ya. Seharusnya kalau teman benar-benar teman itu bukan ngutang, malah ngasih bonus sama kita, ya. Nah, dia senang kalau kita maju, ya, usahanya. Nah, tapi kalau dia maunya ngutang berarti dia nggak senang kalau usaha kita bisa maju. Oke, ya, kita langsung saja bagaimana cara mengatasinya, ya. Jadi yang pernah kita lakukan ini, yang sudah kita praktekkan. Jadi kalau untuk mengatasi orang yang ngutang itu biasanya kita tetap layanin, ya. Nah, itu terutama yang ngutang-ngutang biasanya nih, kalau dia ngutangnya misalnya ban luar, ya, itu harganya 200.000, dia bayarnya separuh gitu, ya. Bayarnya separuh, 100 dulu, ya. Sedangkan kita tahu tuh, ban luar modalnya aja 170. Kalau kita jual 200.000 kan untungnya cuma 30.000. Nah, tapi dia membayarnya 100.000. Nah, jadi bukannya untung malah kita tekor, ya. Nah, jadi gimana caranya? Nah, caranya kita tetap layanin. Kalau dia datang, kita tetap layanin sebaik mungkin, tetap senyuman kita berikan, ya, pelayanan kita baik berikan. Tapi, nah, ada tapinya nih, perhatikan, ini intinya nih. Tapi untuk spesial orang-orang yang sering ngutang ini, kita naikkan harganya 2 kali lipat. Nah, tuh, ya. Jadi ini strateginya, ya. Nah, jadi kita naikkan harganya 2 kali lipat. Misalnya, tadi bannya berapa? Misalnya ban dalam aja gampangnya, ya. Ban dalam harganya 30.000, ya kita naikin jadi 60.000. Nah, jadi misalnya dia bayarnya separuh pun, ya, kita masih tetap untung, ya. Biasanya kan harga ban 30.000 harga jualnya. Nah, kalau orang-orang yang ngutang tuh datang lagi, kita naikin langsung tuh jadi 60.000. Biarin kaget lah dia, ya. Karena kita udah tahu dia orangnya sering ngutang, ya. Nah, nanti kok mahal banget? Gimana lagi? Emang segini modalnya, bilangin aja gitu, ya kan? Jadi kalau biasanya harga jualnya 30.000, untuk orang-orang yang ngutang kita jadikan 60.000. Nah, jadi walaupun dia bayarnya separuh, dia bayarnya 30.000, kita masih tetap untung, ya. Nah, jadi kita nggak ada ruginya gitu. Paling yang ngomel dia, ya. Mahal banget nih bengkel sini. Nggak apa-apa dibilang mahal, dan nggak apa-apa juga kalau dia nggak belanja lagi di bengkel kita, nggak masalah. Dia nggak nyervis di bengkel kita lagi, nggak masalah, ya, karena kita udah tahu karakter orang itu, ya. Ini untuk terutama yang orang-orang yang sudah pernah mengutang di bengkel kita tapi dia masih berani datang lagi, ya. Nah, jadi itu yang bisa kita lakukan dengan cara menaikkan 2 kali lipat khusus untuk orang-orang yang sering ngutang atau bahkan yang pernah ngutang, ya. Nah, tapi kecuali ini kebalikannya ya, kalau untuk orang-orang yang konsumen kita yang royal ya, itu kita berikan diskon ya, jangan dilipatkan,
bahkan belikan harga spesial untuk orang-orang yang tidak ngutang ya. Tapi khusus yang untuk orang-orang ngutang, biar dia jerak ya, biar dia nggak balik lagi pun nggak masalah ya, kita tinggal nagih-nagih aja utang-utangnya yang sebelumnya. Oke, itu yang pertama ya. Nah, kemudian untuk orang yang pertama kali ngutang, nah itu usahakan kita tahan ya sesuatu yang bisa ditahan, misalnya STNK atau KTP ya, sebagai jaminan ya. Nanti kalau dia ngomong, masa nggak percaya, nah bukan masalah nggak percaya, sekarang sudah banyak ya yang sudah ngutang dan nggak balik lagi. Ah, itu aja, kita jujur aja ya sama orang yang ngutang tuh ya, sudah banyak catatan utang dan ini nggak bisa ditolerin lagi ya, kasih toleransi lagi nggak bisa ya. Jadi itu untuk yang kedua caranya ya, kita jujur ya, nggak usah diberikan atau berikan jaminan untuk orang yang mau ngutang. Oke ya, itu salah satu cara yang untuk mengatasi orang-orang yang ngutang. Dan perlu kita ketahui juga, kita jangan salah menilai orang. Belum tentu orang yang berpenampilannya rapi, bagus ya, punya jabatan ya, punya mobil bahkan ya, itu nggak suka utang. Hati-hati ya. Ya, di tempat kita banyak tuh orang yang kelihatannya ya, dari luarnya kelihatannya nggak mungkin ngutang, tapi ternyata banyak utangnya ya. Jadi itu yang bisa kita bagikan ya, yang semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan ya. Jadi ini pengalaman kita yang pernah terjadi. Nah ya, untuk selanjutnya kita sebaiknya kita profesional untuk tidak memberikan hutang kepada siapapun ya. Nah, kalau mau memberi diskon boleh, tapi kalau ngutang mohon maaf ya, jangan diberikan karena bisa menghambat perputaran perekonomian kita. Oke ya, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, atas kunjungannya di MMC Mechanical Course. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.